Ya, salam untuk kita sekalian dimanapun Anda berada. Saat ini saya ingin berbagi jalan keselamatan di dalam Yohanes 4 ayat 16 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu dipertegas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi kita melihat bagaimana hakikat Allah dan manusia. Allah di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu disebut adalah roh. Para siapa menyembah Dia, haruslah dia sembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah adalah roh, yang berarti transenden, tidak terbatas, tidak terlampaui, dan kekal. Bagaimana dengan manusia? Nah, manusia di dalam 1 Korintus 15 ayat 47 berkata, manusia diciptakan dari debu tanah dan bersifat jasmani. Artinya imanen, terbatas, sementara, dan fana. Nah, lalu di dalam Kejadian 2 ayat 17, di sana adanya perjanjian Allah dan manusia untuk tidak memakan buah pohon yang di tengah-tengah taman itu. Apabila dia memakannya, maka dia akan mati. Ini adalah disebut perjanjian jaminan kehidupan terhadap manusia. Nah, lalu ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dan di sana ada kata kita, yang artinya bersama-sama, berperikohesis di dalam 3 pribadi Allah di dalam penciptaan manusia. Nah, dan selanjutnya di dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia sebagai makhluk rohani, di mana Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, dan sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup, yang disebut berarti makhluk rohani. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati manusia itu dan memberi mereka kuasa ataupun otoritas untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan menaklukkan bumi, dan berkuasa atas binatang-binatang dan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Yang berarti bahwa manusia disebut sebagai wakil penguasa di dalam Mazmur 4 ayat 4 sampai yang ke-8. Nah, sekarang kita belajar bagaimana hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Jadi Allah disebut sebagai pencipta. Allah menciptakan manusia, dan manusia disebut sebagai ciptaan. Artinya bahwa manusia sebagai ciptaan harus bergantung kepada pencipta. Dan Allah juga disebut sebagai penguasa, yang artinya bahwa manusia menjadi wakil penguasa. Wakil penguasa harus tunduk kepada penguasa. Dan yang selanjutnya, Allah disebut sebagai Tuhan dan manusia sebagai hamba. Artinya bahwa manusia harus melayani tuannya. Inilah hubungan antara Allah dan manusia yang disebut dengan teosentris, berpusat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan manusia terhadap ciptaan lain? Manusia terhadap ciptaan lain menjadi penguasa, berkuasa terhadap ciptaan lain, menaklukkan, menguasai ataupun mengatur ciptaan lainnya. Nah, ini yang disebut dengan berkat jasmani, dan manusia dengan Allah adalah berkat rohani. Kita bisa mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi inilah hubungan yang benar antara Allah dan manusia, begitupun terhadap ciptaan lainnya. Semoga bermanfaat, semoga memberkati kita semua. Inilah yang disebut mula-mula. Nanti di poin yang kedua kita akan lanjut masalah fundamental manusia di bab yang kedua.